Pemirsa, pelatih klub bola voli di Demak, Jawa Tengah mencabuli 13 pemainnya yang masih di bawah umur. Kasus pencabulan terkuak setelah seorang korbannya hamil 8 bulan. Selain mengancam, pelaku juga sering memberi hadiah serta uang kepada para korbannya. Pelatih klub voli berusia 39 tahun ini digelandang ke kantor polisi setelah dilaporkan atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban merupakan anak didik pelaku warga Demak, Jawa Tengah. Pencabulan yang dilakukan pelaku sejak tahun 2021 terkuak lantaran perut korban yang semakin membesar karena hamil 8 bulan. Pelaku pertama kali mencabuli korban AS jelang pertandingan voli yang diikuti klub yang dilatihnya. Pelaku meminta korban datang ke rumahnya untuk membahas pertandingan. Saat korban datang, istri pelaku sudah berangkat kerja. Pelaku kemudian memaksa korban dengan menyeretnya ke kamar. Di bawah ancaman, korban pun menuruti keinginan pelaku. Menurut korban, pencabulan berlanjut hingga lebih dari 5 kali hingga membuatnya hamil. Saat memberitahukan kehamilannya kepada pelaku, korban diminta menggugurkan kandungannya. Beberapa kali pelaku memberikan makanan dan obat penggugur janin hingga dibawa ke dukun. Sudah ikut saya beberapa tahun yang lalu. Sudah seperti anak saya sendiri. Terus gimana ceritanya awal mulanya itu? Ya seperti itu, kumpul aja. Kamu kasih apa aja itu? Ya seperti anak, kasih makan setiap hari. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati korban pencabulan lain yang dilakukan tersangka. Pelaku mengaku telah berbuat asusila kepada 12 korban di bawah umur lainnya yang juga pemain di klub voli yang dilatihnya sejak 2019 lalu. Dia mengiming-imingi ke korban itu mau dibelikan jersey, ya bola voli, terus legging, deker, sepatu. Setelah latihan itu para korban ini juga ada yang dikasih uang, di mana yang mau dicabuli itu dia dikasih uang. Atas kejahatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang guru silat di Surabaya, Jawa Timur mencabuli 2 anak lelaki dengan iming-iming diajari ilmu bela diri. Ironisnya, pelaku merupakan sosok yang dikenal keluarga korban dan mendapat kepercayaan dari orang tua korban. SDY digelandang anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur karena tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Pria 52 tahun asal Sidoarjo ini dilaporkan orang tua korban setelah mendapat aduan dari kedua anak lelakinya. Peristiwa traumatis itu terjadi di rumah orang tua korban yang akan dijual. Karena sudah mengenal sosok pelaku dengan baik, ibu korban memintanya menempati salah satu rumah sebelum ada pembeli yang berminat. Bahkan orang tua OA dan RJ pun tidak keberatan ketika tersangka meminta 2 anak lelakinya menemani tidur di rumah tersebut saat malam hari. Menurut ibu korban, pelaku sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Perilaku bejat SDY baru terbongkar pada pertengahan Maret lalu saat salah seorang korban mengeluh sakit pada kemaluannya kepada sang ibu. Karena curiga, korban dibawa ke dokter dan mendapati kemaluannya mengalami luka. Tersangka mengaku sebelum melakukan perbuatan cabulnya, OA dan RJ dibujuk akan diajari ilmu bela diri. SDY mengaku dirinya menjadi seorang pedofilia setelah bercerai dengan istri. Waktu itu Pak. Kenapa kok anak laki-laki? Suka sesama jenis ya? Jadi ada orang tua korban ini memiliki 2 rumah, satu rumahnya mau dijual, kemudian terhadap tersangka ini karena awalnya dia kelihatannya baik, sering memberi petua, setelah ditolong tinggal di rumah salah satu orang tua korban. Suatu saat sekitar kurang bulan Maret itu korban setelah melakukan kegiatan bela diri telah dilakukan percabulan oleh tersangka.
Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang guru matematika di Makassar, Sulawesi Selatan memperdaya dan mencabuli siswinya yang baru berusia 17 tahun. Korban dirayu untuk menjadi kekasihnya dan dijanjikan bimbingan belajar gratis agar mau melayani pelaku. Entah apa yang ada di benak SD, pria 27 tahun ini hingga tega mencabuli gadis di bawah umur. Ironisnya, SD merupakan guru matematika di salah satu SMA di Makassar tempat korban bersekolah. Pelaku langsung digelandang ke Polrestabes Makassar setelah dilaporkan orang tua korban yang marah dan kecewa dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merayu korban agar mau menjadi kekasih dan dijanjikan bimbingan belajar secara gratis. Setelah terperdaya, korban diajak bertemu untuk belajar, namun justru dibawa ke hotel. Saudara SD merupakan guru dari korban dengan inisial AN ini. Jadi, saudara AN dan SD ini merupakan murid dan guru di salah satu sekolah yang ada di Kota Makassar. Kalau modusnya sendiri seperti bagaimana? Jadi untuk modusnya, saudara SD ini dengan modus melakukan privat terhadap pelajaran matematika terhadap saudara AN ini. Akibat cinta terlarang dengan siswinya, sang guru matematika kini harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Satu ponsel pelaku yang digunakan untuk merayu korban juga disita sebagai barang bukti. Jika terbukti telah mencabuli anak di bawah umur, dirinya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang guru olahraga sebuah SD di Wonogiri, Jawa Tengah mencabuli 6 muridnya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2018 tersebut bermotif pijatan yang bisa menambah tinggi badan korban. Kasus tersebut baru terkuak saat seorang korbannya mengadu kepada orang tua. Jajaran Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah menangkap PPH atas dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Perbuatan bejat tersebut dilakukan guru olahraga ini kepada 6 siswanya di lingkungan sekolah. Menurut pengakuan tersangka, pencabulan dilakukan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Kasus asusila di dunia pendidikan ini terungkap saat salah seorang korban akhirnya menceritakan nasib tragis yang dialami kepada orang tuanya. Saat itu pelaku melakukan perbuatan mesumnya di ruang perpustakaan sekolah. Calon korbannya yang duduk di bangku kelas 4 tidak menaruh curiga, lantaran sang guru mengaku akan membuat tinggi badannya bertambah dengan melakukan pijatan. Sebelum dipijat, korban diminta memijat pelaku terlebih dahulu. Setelah itu pelaku bergantian memijat korban. Di saat itulah pelaku melancarkan perbuatan biadabnya untuk memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang. Pelaku menyangka jika pelecehan seksual terhadap murid-muridnya sebagai pelampiasan lantaran dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual di masa lalu. Apa dulu pernah jadi korban semacam ini? Tidak pernah. Juga tapi pernah jadi tapi nggak sampai satu. Apa? Pernah di seperti itu juga sampai satu sama teman. Polisi terus mendalami dan melakukan pengembangan akan kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan pelaku masih melakukan perbuatannya hingga sebelum dirinya ditangkap. Korbannya saat ini masih 6 orang dan akan kita terus kembangkan dengan harapan bahwa semua korban bisa melaporkan ke Satreskrim Polres. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Misteri mayat wanita dalam karung akhirnya terungkap. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.